Oke, selamat datang kembali ke video terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di video kali ini saya jelas ingin membahas tentang pertandingan antara Manchester United versus Aston Villa yang dimenang MU dengan skor tipis. 2-1, pertarungan yang hebat, pertandingan yang menarik, begitu banyak peluang dari kedua tim dan akhirnya MU yang bisa keluar sebagai pemenang. Saya baru saja lagi menghitung berapa pertandingan nih MU belum kalah di Premier League. Total 10 matches unbeaten. Tapi yang menarik dari 10 matches unbeaten tersebut, MU hanya seri 2 kali. Ya, lawan City dan juga lawan Leicester City. Lawan Manchester City dan juga lawan Leicester City. Dua-duanya City itu nama belakangnya. Nah, yang menarik justru Liverpool yang sekarang berada di peringkat nomor 1 di klasemen sementara. Kita tahu lock on points dengan MU, nilainya sama 33, tapi memang Liverpool menang selisih gol. Liverpool 12 pertandingan terakhir di Premier League tidak terkalahkan. Ini jika saya tidak salah. Tapi Liverpool lebih banyak meraih hasil seri. Saya kira 6 kali seri itu Liverpool. Ini yang membuat Liverpool ini sebetulnya posisinya sekarang ini tersaingi dengan Manchester United. Dan juga saya kira masih ada klub-klub lain yang masih berpeluang juga untuk memberikan pressure ke Liverpool. Leicester, Everton, dan juga Chelsea. Yes, Chelsea jika mereka bisa mulai kembali meraih kemenangan. Karena Chelsea juga merupakan salah satu tim kuat dan tim besar selain Liverpool, MU, dan juga Chelsea yang saat ini berada di zona top 5. Kita tahu di bawah Chelsea adalah Aston Villa. Dan saya kira kita perlu juga mengapresiasi Aston Villa yang berani keluar menyerang di Old Trafford saat mereka menghadapi pressure bertubi-tubi juga dari Manchester United. Dan saya ingin mendengar nih lagi komentar-komentar di kolom video channel YouTube Bola Bung Binder tentang Ole yang harus dipecat, bahwa Ole tidak pantas melatih MU, bahwa Ole sebaiknya cepat digeser, diisi lagi oleh pelatih yang lebih syarat berpengalaman. Silakan berikan lagi komentar kalian seperti itu. Tapi saya tidak pernah seperti itu. Selalu saya konsisten bahwa Ole perlu dipertahankan, tapi ia perlu lebih berani lagi untuk memberikan peluang kepada pemain-pemain lain yang bisa memberikan kontribusi. Dan itu sudah ia lakukan, apakah itu sebagai pemain pengganti atau memang pada saat ia melakukan perubahan di starting line up. Dan berkali-kali juga saya jelaskan bahwa jangan juga menyalahkan penjaga gawang jika ada sebuah kesalahan dari penjaga gawang tersebut atau sulit ia bisa mengantisipasi serangan dari tim lawan. Karena penjaga gawang dan juga defense ini perlu bekerja sama. Contoh, Chelsea beberapa kali clean sheet. Tapi saat Chelsea beberapa kali clean sheet, teman-teman bisa perhatikan bahwa defense mereka masih bisa ditembus, masih bisa dipenetrasi. Cuma memang form Mendy lagi bagus. Sekarang kita lihat justru Chelsea banyak kemasukan gol. Sebaliknya bagi MU juga sama. Ketika form De Gea ini lagi bagus, defense mereka bisa dipenetrasi. Kita lihat dalam 2 pertandingan terakhir. Ya, saya fokus dalam 2 pertandingan terakhir lawan Wolves dan juga sekarang lawan Aston Villa, banyak crucial saves dari De Gea. Sekarang kita perlu membahas dulu starting lineup dari kedua tim. Saya selalu ingin membahas starting lineup teman-teman. Ini penting untuk kita memahami seperti apa sih pelatih ingin timnya ini bermain. Oke, yang pertama tentu dari tim tuan rumah Manchester United. De Gea tadi sudah saya sebut. Wan-Bissaka, ya ini kali nih Wan-Bissaka secara defense dan juga attack ya lumayan lah ya, bisa diandalkan. Luke Shaw, saya suka nih Luke Shaw yang ditampilkan agresif. Harry Maguire, Eric Bailly, saya sudah jelaskan bahwa Bailly di pertandingan sebelumnya lawan Wolves banyak melakukan halauan yang juga sebetulnya membantu Harry Maguire, dan saya juga mengira ya di video tersebut dan menjelaskan bahwa sepertinya Eric Bailly adalah partner yang ideal bagi Harry Maguire. Itu pemikiran saya. Ya, tapi kita tidak tahu nanti ke depannya seperti apa. But anyway, selama 3 pertandingan terakhir baguslah penampilan dari Bailly. And then Scott McTominay, Fred, ya 2 pemain yang diharapkan bisa merebut bola. Ya bagus nih peran kedua pemain tersebut walaupun mereka tidak stabil penampilannya. Saya melihat ada juga beberapa kesalahan yang mereka lakukan atau kesulitan untuk bisa mengawasi pergerakan para pemain. Aston Villa yang pernah juga saya jelaskan di analisa saya post match analysis Chelsea versus Aston Villa, bahwa para pemain Aston Villa ini yang di lini tengah memiliki energi luar biasa dan mereka bisa melakukan kombinasi permainan. Short ball passing, fast movement, and juga individual skill. Itu sangat berat untuk diatasi. And then Rashford, Bruno Fernandes, Paul Pogba, Martial diberikan chance lagi tampil dari awal. Disinilah saya melihat kecerdasan dari Ole. Pada saat ia melihat strikernya ini sulit mencetak gol, ia tetap memberikan kepercayaan. Dan itu dijawab oleh Martial. Walaupun seharusnya ia bisa saja mencetak lebih dari 1 gol. But anyway, at least 1 goal is good enough.
Dari Aston Villa, Watkins ini memang berbahaya jika ia mendapatkan umpan-umpan yang akurat. El Ghazi, Grealish, very good player. Traore, Grealish sempat juga ya diisukan akan pindah ke MU. McGinn ini yang saya lagi-lagi bilang salah satu defensive midfield terbaik menurut saya di Premier League saat ini. Douglas Luiz, Matty Cash, pemain yang diandalkan untuk crossing, Target, Mings, Konsa, dan Martinez. Ya, ini lagi-lagi saya tegaskan, mantan penjaga gawang Arsenal. Yang sayang banget nih, ya, ia pindah ke Aston Villa. Jika tidak, Arsenal tentu akan ada pelapis bagi Leno seandainya Leno cedera atau juga mungkin bisa dirotasi kedua penjaga gawang tersebut. Lagi-lagi Martinez tampil luar biasa di pertandingan ini. Bung Jas tidak bisa tampil di video ini karena masih tidur. Ini pagi nih. Saya ngerekamnya nih pukul 9.25 pagi waktu Indonesia Barat. Ya, saya tidur hanya beberapa jam karena saya perlu bertemu seseorang nanti jam 12 siang. Jadi saya bangun lebih awal, tapi Bung Jas lagi tidur ya. Nanti kita lihatlah, maybe next match MU dia bisa juga memberikan pendapatnya atau sudut pandangnya. Jadi flow of the game ya tentu saya kira bagi para pendukung MU ini pasti deg-degan. Bung Jas saja seperti itu. Karena selain MU bermain menyerang, ini juga mengekspos tentunya kedua sektor fullback mereka yang juga ikut membantu serangan walaupun tidak selalu crossing mereka akurat. Aston Villa juga berani untuk memberikan tekanan ke pertahanan Manchester United. Mereka perlu lakukan itu. Ya, dan itu yang membuat juga para pemain MU yang berada di belakang gelandang serang atau para pemain yang bertanggung jawab untuk menyerang juga sibuk untuk melapisi defense. Maka itu Fred dan juga kita lihat McTominay tidak sering keluar untuk membantu serangan dari Manchester United. Dan memang kita tahu MU menciptakan banyak peluang. Sebaliknya dari Aston Villa saya melihat hanya satu peluang yang berbahaya dari McGinn ya, tendangan McGinn itu yang diberikan umpan oleh Cash. Jadi Cash ini memang berbahaya ketika mengirimkan umpan-umpan silang. Tapi MU menciptakan banyak peluang dan saya melihat kerjasama nih ya antara Pogba dan juga Bruno bagus. Ini jarang saya lihat di game-game sebelumnya. Ada passing yang Pogba berikan, hampir Bruno mencetak gol. Ada passing yang Bruno berikan, hampir Pogba mencetak gol, dan Pogba super aktif mendukung serangan dari Manchester United, dan saya kira itu salah satu kunci strategi dari Ole yang membuat para pemain Aston Villa di lini pertahanan kocar-kacir, jatuh bangun, pusing dan panik. Karena too many Manchester United players going for the attack. Walaupun seperti di game sebelumnya lawan Wolves, para pemain MU tidak terlalu lama menguasai bola ketika mendekati pertahanan dari Aston Villa. Dan itu bagus because they have the skillful players, they have the fast players. Dan saya kira Martial tuh bisa saja sudah mencetak gol pembuka kan di awal pertandingan saat ia mendapatkan umpan dari Bruno Fernandes. Tapi saya tidak melihat bahwa Martial ini tidak bagus syutingnya atau tidak sesuai ya untuk melakukan syuting dari jarak yang saya kira di tepi kotak penalti. Tapi form dari Martinez ini lagi bagus, luar biasa save dari Martinez tersebut. Tapi akhirnya ia tidak bisa menggagalkan heading dari Martial dan umpannya juga bagus tuh ya, akurat dari Wan-Bissaka. Di antara dua pemain Aston Villa, Martial bisa melakukan diving header, itu sama sekali tidak gampang diving header, dan dia bisa membuka skor bagi Manchester United. Itu yang diperlukan MU sebelum turun minum. Nah, setelah turun minum, tentu saya kira sangat berbahaya bagi Manchester United jika mereka tidak melakukan pembenahan di sektor defense mereka. Karena Aston Villa tentu akan keluar menyerang, dan Aston Villa coba menciptakan banyak peluang dari upaya-upaya mereka memberikan crossing. Sebetulnya di babak pertama juga ada upaya mereka memberikan crossing, di mana dihalau oleh Eric Bailly, dihalau juga oleh Luke Shaw. Ya kan, jadi kita lihat bahwa intercept halauan dari para pemain belakang Manchester United efektif di babak pertama. Tapi di babak kedua mulai kesulitan. Karena Aston Villa menyerang tidak hanya mengandalkan Grealish. Saya melihat Traore dan juga El Ghazi ini melakukan pergerakan aktif, ditambah juga dengan Watkins. Nah, dan sebetulnya kan bisa saja Aston Villa menyamakan kedudukan dan mencetak gol tambahan. Tapi form De Gea juga lagi bagus. Banyak saves yang ia lakukan. Tapi akhirnya sulit juga melakukan save dari jarak begitu dekat dari Traore, di mana peran Grealish ini luar biasa. Oke, ia mengirimkan umpan silang ya, itu sebenarnya umpan silang tapi memang bukan tinggi, di mana ada pergerakan dari David Luiz, saya kira Douglas Luiz saya kira, tapi ia justru melakukan pergerakan dummy, melompat dan bola menuju ke Traore dan dia bisa melakukan finishing yang sempurna. Sulitlah bagi De Gea untuk menahan shooting dari Traore tersebut. Ya, memang terlihat para pemain MU sepertinya terlambat mengcover atau melihat pergerakan dari Traore karena terfokus kepada Watkins dan juga tadi itu dia Douglas Luiz. But MU never give up. Oke, dan ini perlu saya
fokuskan lagi nih peran dari Rashford. Ya, saya belum berbicara tentang Rashford. He got many chances. Lagi-lagi nih, seandainya ia bisa mengkonversikan minimal satu peluang saja, ini tentu akan membuat Manchester United bermain lebih tenang lagi. Tapi kan ia mendapatkan 2 hingga 3 peluang di mana satu pun tidak bisa ia konversikan. Ya lagi-lagi dalam hal ini saya kira kita tidak bisa juga menyalahkan Rashford dari semua peluang tersebut. Karena ada juga kontribusi dari Martinez untuk melakukan saves. Dan saya kira memang Martial diberikan kesempatan bermain terus sampai akhir, karena yang pertama kita tahu Cavani memang tidak bisa bermain karena suspended, tapi juga Martial melakukan pergerakan aktif untuk mendukung serangan. Jadi ia juga turun ke belakang untuk menjemput bola. And then, ya ini dia nih, pasti nih yang bukan fans MU mengatakan ini kontroversial. Ketika Pogba ini didorong oleh Douglas Luiz, atau ya ada kontak lah dari Douglas Luiz ke Pogba. Saya kira ini jelas adalah penalti. Karena di dalam kotak penalti, ya berbahaya jika ada pemain dari tim lawan ini berada di depan pemain defense atau pemain yang coba untuk bertahan. Dan Douglas Luiz terlihat jelas mencoba untuk menghalangi Pogba melakukan shooting atau juga passing. Dan wasit langsung memberikan penalti bagi Manchester United. Good finishing by Bruno, walaupun lagi-lagi tuh Martinez hampir saja menepis tendangan penalti dari Bruno Fernandes. Sudah dia baca tuh, jadi ini penjaga gawang yang benar-benar bagus. Dan saya kira form Aston Villa juga lagi bagus sehingga mereka berada di zona papan atas juga karena penjaga gawang yang mereka punya ini konsisten penampilannya walaupun tidak selalu clean sheet, tapi cukup banyak loh clean sheet dari Martinez. Saya kira lebih banyak daripada Leno loh. Enak juga ya kita nonton itu bahwa Pogba dan juga Bruno bisa bekerja sama secara rapi. Itu penting sekali bagi Manchester United ya. Kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Tapi selain itu, defense of MU tampil solid, tampil juga fully focus. Kan ada block shot tuh dari Eric Bailly menjelang pertandingan berakhir. Dari siapa? Davis ya, pemain pengganti dari Aston Villa. Jadi ketika defense juga fully fokus, ini juga membantu penjaga gawang. Tapi juga penjaga gawang membantu defense ketika masih bisa dipenetrasi dan De Gea melakukan banyak crucial saves. Sebetulnya juga jika dari Aston Villa mereka juga bermain sedikit agresif di lini pertahanan juga akan menyulitkan para pemain Manchester United untuk create chance. Tapi yang saya perhatikan sepertinya mereka tidak bisa menghentikan gerak-gerik individual dari Pogba, Bruno ataupun dari Rashford. Ya Martial kan adalah target man. Dari keseluruhan match ini yang saya melihat pantas menjadi man of the match adalah nah siapa? Pasti teman-teman punya pilihan yang berbeda dari saya. Bagi saya adalah Eric Bailly. Ya memang Eric Bailly ini bukanlah pencetak gol bagi Manchester United. Tapi dalam 2 game terakhir, ialah saya kira adalah pemain yang bertanggung jawab untuk membuat defense dari MU tidak selalu bisa dipenetrasi. Ya tidak selalu bisa dipenetrasi, bukan artinya tidak bisa dipenetrasi. And dia bagus untuk melakukan duel-duel di udara. Ia pintar untuk membaca arah bola. Dan ia jarang melakukan kesalahan mendasar. Awalnya memang ia melakukan kesalahan-kesalahan pada game lawan Tottenham Hotspur yang MU kalah 1-6, tapi setelah itu ketika ia balik lagi untuk bisa bermain bagi Manchester United, ia merupakan pemain yang memberikan covering luar biasa bagi Harry Maguire. Jadi ya kita sekarang perlu melihat bagaimana nanti MU bisa memberikan pressure ke Liverpool. Ya, dan semua menilai pertandingan antara Liverpool dan Manchester United bisa menjadi penentu. Ya, siapa yang kira-kira akan menjadi juara Liga Premier Inggris? Kalau menurut saya bukan itu. Konsistensi yang akan menjadi penentu. Sama ketika Arsenal menang lawan Manchester United kan. Ya, ini Arsenal kan, tim favorit saya, tim yang saya cintai. Mereka menang lawan MU di kandang MU. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Sulit meraih kemenangan. Oke, sekarang mereka sudah meraih 2 kali kemenangan. Ya kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Jadi konsistensi itu perlu. Jika MU nanti menang lawan Liverpool bagus, tapi jangan sampai setelah itu nanti mengalami kesulitan untuk meraih kemenangan. Jadi konsistensi ini perlu. Konsistensi itu hanya bisa terjalin ketika para pemain fully fokus ke goals mereka, ke target mereka. Nah, kalau bagi saya secara realistis saya kira target MU ini top 4. Tapi jika mereka bisa menjadi pesaing untuk merebut gelar juara Inggris Premier League ya bagus banget. Apalagi jika mereka bisa menjadi juara. Tapi yang penting bagaimana mereka fully fokus untuk bisa berada di top 4 zone. Dan saya kira mereka juga akan bertanding di Piala FA, mereka akan bertanding di Piala Liga Inggris. Ya masih adalah peluang bagi Ole untuk meraih prestasi bersama Manchester United. Dan silakan yang ingin memberikan komentar Ole out, silakan saja, gak masalah, itu hak kalian semua. Tapi Bung Jas berkali-kali sudah menjelaskan bahwa Ole harus stay dulu. Iya, kenapa tidak? Iya kan? Ia juga sebetulnya memerlukan pemain-pemain yang bisa tampil konsisten. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa
saya di video terbaru channel YouTube Bola Bung Binder. Silahkan berikan counter analisa kalian, silahkan berikan komentar, saran, dan juga kritikan yang positif dan membangun. No hate, only football, salam sepak bola, salam sehat, dan salam sejahtera bagi kalian semua.